Paskibra dari SMK Negeri 3 Jember. Kira-kira siapa nih orangnya? Oke, langsung saja kita sambut, ini dia Mas Febri. Gimana kabarnya nih Mas? Kabar alhamdulillah baik. Ada kesibukan apa aja nih hari ini? Kesibukan hari ini aja atau tiap harinya? Hari ini aja. Hari ini aja. Kesibukan di hari ini hari Rabu ya. Tadi full kejuruan sih sekolah, full kejuruan. Nggak ada kegiatan lain gitu? Nggak ada. Oke, saya mau nanya nih Mas. Saya mau nanya nih, dari kapan sih ikut Paskibra? Kalau saya sendiri ikut Paskibra dari kelas 10 ya, dari kelas 10 tapi di minggu kedua. Oke, itu atas dasar kemauan sendiri ya? Kalau saya ikut Paskibra atas dasar kemauan sendiri, juga dukungan dari orang tua juga. Karena dari SMP dulu pengen ikut Paskibra, cuman gak jadi ikut karena apa ya? Karena COVID pas itu kan, jadi gak bisa ikut Paskibra. Nah, diniatkan lagi untuk kelas SMK nanti, ketika masuk SMK nanti mau ikut Paskibra. Oke, sekarang sudah kelas berapa? Sekarang sudah kelas 12. Nah, sebentar lagi PKL ya? Iya, sebentar lagi PKL, masih persiapan LSP. Kalau boleh tahu nih Mas, gimana sih ceritanya awal mulanya ikut Paskibra itu? Awal mulai ikut Paskibra itu dulu awalnya kan saya ada kemauan sendiri kan dari dari SMP itu ada kemauan sendiri. Kelas 10 mau ikut itu awalnya mau ikut itu masih malu-malu kan, masih malu-malu. Akhirnya masih nyari teman. Ketika sudah mendapatkan teman, ada teman juga ikut Paskibra kan, jadi saya diajak, akhirnya mau. Tapi di minggu kedua tersebut, di minggu kedua saya baru ikut. Jadi akhirnya saya masuk Paskibra itu ketika sudah 2 kali latihan baru saya masuk. Prestasi apa aja sih yang udah didapatin selama ikut Paskibra ini? Prestasi sih belum ada ya, kayak ikut event-event lomba itu belum ada saya prestasi. Cuman event-event dari kabupaten tuh saya pernah mengikuti. Yang pertama dari kelas 10 itu latihan gabungan se-Kabupaten Jember. Nah, itu saya ikutin. Terus setelah itu jarak 1 bulan setelah itu ada Paskap. Saya mengikuti calon Paskibra Kabupaten. Setelah Latgab itu ada Paskibra Kabupaten, saya ikut. Jadi di sana pun saya ikut seleksi, alhamdulillah gagal. Gak apa-apa ya, ini yang penting sudah berpartisipasi juga. Iya. Menurut Mas Febri nih, ikut Paskibra itu gimana sih? Ikut Paskibra itu mungkin yang dipikirkan orang-orang itu Paskibra itu kayak keras, terus pasti takut di mental. Terus juga orang tua kebanyakan kan kayak tidak mengizinkan karena mungkin takut anaknya fisiknya kurang atau gimana gitu ya. Tapi yang saya rasakan sendiri di Paskibra itu emang benar ada fisik, ada mental dan lain-lain. Cuman itu bertujuan untuk mendidik. Jadi mendidik karakter seseorang untuk jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi di Paskibra di mental itu bukan semena-mena di mental, bukan karena gak suka atau gimana. Di fisik juga tidak seperti itu. Jadi tujuannya untuk mendidik. Jadi biar anak-anak Paskibra ini jauh-jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Keren ya. Jadi di setiap kegiatan itu kan ada kayak suka dukanya. Iya. Nah, di Paskibra ini boleh diceritain nggak suka dukanya itu di mana? Suka dukanya yang saya rasakan di Paskibra ini baru saya rasakan belakangan ini ya. Karena saya sendiri udah kelas 12, sudah mau PKL, sekarang lagi mau fokus LSP, udah fokus LSP. Sekarang saya sudah lepas jabatan dari Paskibra, yang awalnya menjadi ketua Paskibra, saya sudah lepas jabatan menjadi Purna baru. Nah, di
kemarin ini di hari Sabtu Minggu kemarin ini saya baru lepas jabatan sertijab dengan ketua yang baru sekarang. Oke, keren ya. Ini adalah salah satu contoh bagi kalangan pemuda-pemuda di luar sana. Mas, kalau ada cita-cita jadi kayak abdi negara misalnya? Kalau cita-cita sendiri ya saya pengen jadi Tentara Nasional Indonesia ya, TNI. Cuman masih dalam proses lah, karena juga keinginan orang tua, juga ingin banget kedua orang tua. Jadi saya ikut Paskibra juga ada tujuannya, karena tujuan saya awalnya itu ingin bercita-cita sebagai tentara kan, jadinya saya mengikuti Paskibra agar saya bisa melatih fisik dan mental saya. Oke, semoga terkabul ya. Amin, amin. Setelah lulus SMK ini ada misalnya mau kuliah atau langsung kerja? Kalau saya sendiri ya, kalau kuliah itu gak ada kepikiran buat kuliah ya. Kenapa ya? Saya tuh pengennya langsung mencari pekerjaan buat mungkin buat nabung buat itu kan tes tentara itu. Jadi tes tentara juga butuh biaya kan. Aslinya tes tentara tidak membutuhkan biaya atau uang apapun. Cuman kayak pas pas daftarnya itu kan ada di luar kota kan. Jadinya butuh uang juga, butuh ongkos. Di sana juga kan ngekos kan pastinya. Nah itu saya juga membutuhkan biaya, berkas-berkas juga banyak yang harus disiapkan. Jadinya saya mungkin memutuskan buat langsung kerja aja. Jadi daripada nanti buang-buang waktu kuliah tapi saya sendiri tidak ada keinginan, jadi langsung kerja aja. Suka duka tadi gak nyambung gak gue. Selama ini ada kesulitan apa aja? Lanjutin gak apa? Lanjut. Selama ikut Paskibra ini mungkin ada kesulitan atau apa? Kesulitan di Paskibra yang saya rasakan itu banyak sekali ya. Dari saya sendiri kadang itu kesulitannya juga mengatur adik-adik juga kan, saya juga punya junior, punya capas. Nah, saya juga kesulitannya juga banyak ya, karena saya juga baru belajar, jadinya kayak mengatur adik-adik itu seperti gimana, cara mendidik karakternya itu seperti apa. Jadinya saya juga harus mencari cara, harus mencari referensi juga buat mendidik adik-adik saya untuk jauh lebih baik gitu. Keren. Mau tahu gak nih kelanjutannya gimana? Nonton? Mau. Oke, kita lanjut setelah iklan berikut ini. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman gak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijat. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan eksis ngobrol irit. Nelpon 0 rupiah 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu eksis. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria, kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku,
Indonesia dan Bali, Indonesia, seleraku. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Hai, kembali lagi bersama saya di Showtime. Masih dengan Mas Febri ya. Mas Febri, di Paskibra ini kan ada pembina Paskib ya. Itu siapa sih? Pembina Paskib ya, Paskib. Pembina Paskib itu namanya Bunada Konita. Mas Febri ini selain ngajar anak Paskib, apa ngajar selain anak Paskib gitu? Saya maksudnya ngelatih selain anak Paskib gitu. Saya pernah ngelatih anak-anak kelas 10. Jadi dulu kan ada namanya itu P5BK. P5BK atau P5 ya? P5BK. P5, ya. Dulu itu ada namanya P5. Nah, itu di sana saya sama Bu Nada, pembina saya itu ditugaskan untuk melatih anak-anak kelas 10 buat persiapan P5, yaitu P5-nya PBB. Materinya tentang PBB. Jadi 3 hari itu saya ditugaskan untuk melatih kelas 10 PBB. Selain di P5 itu masih ada mungkin adik kelas yang pernah diajar Mas Febri? Kalau selain P5 itu tidak ada sih. Mungkin saya pernah melatih adik-adik saya Paskibra sendiri sama melatih itu kelas 10. Mas Febri ini kan senior Paskibra ya. Ada gak sih kelucuan atau keanehan dari para junior-juniornya gitu? Kalau kelucuan sama keanehan junior saya itu banyak ya. Jadi saya sebagai senior harus bisa tahu karakter masing-masing adik-adik saya kan. Jadi adik-adik saya itu satu tuh ada yang lucu, ada yang aneh juga. Jadi keanehannya itu ya kadang gimana ya? Dia itu kadang itu ada salah satu junior saya, gak usah disebut namanya ya. Itu ada salah satu junior saya itu saya suka gudo. Jadi saya suka gudo itu apa ya jadi saya gudo ya? Bergurau. Bergurau. Jadi saya suka bergurau sama dia itu karena dia itu gampang dibohongi dia. Jadi saya pernah ngebohongin dia itu, jadi kalau dia ngelakuin kesalahan ya push up 100 gitu misalin ya. Dia pernah, kamu kalau bikin kesalahan konsekuensi push up 100 gini. Habis itu dia siap kak gitu. Jadi dia itu semua yang diperintahkan sama senior itu dia iya siap gitu aja. Iya, jangan serius. Jadi walaupun bergurau pun dia gak serius. Nah, jadi saya tuh kayak lucu aja gitu itu. Terus ada juga junior saya itu yang sifatnya juga ke saya itu gimana ya? Kayak friendly banget gitu loh, baik banget. Jadi junior saya tuh semuanya baik-baik semua anaknya, baik. Terus kalau ke saya juga nyapa semua. Karena di Paskibra kita diajar kalau menyapa itu setiap anggota Paskibra itu ya. Jadi ada kayak sapa tersendiri. Jadi ketika kelihatan anggota Paskibra gitu, Garuda seperti itu. Keren ya. Walaupun dulu awal-awal saya kelas 10 itu ke senior nih bilang Garuda nggak gitu. Dulu awal-awal sama teman saya itu apa ya, dibilang kayak ngapain sih kayak gitu-gitu. Kayak dulu itu kayak di roasting lah sama teman-teman. Cuman kalau sudah biasa nggak ngaruh. Biasanya itu teman saya kan kalau saya bilang Garuda gitu, seperti itu kan dia lucu kan, soalnya kan Nggak tahu apa sih manfaatnya gitu. nggak tahu tradisinya gimana. Jadi ketika
sesama anggota seperti itu biasanya anak-anak Paskibra. Jadinya seru aja gitu, ketemu di Garuda seperti itu. Jiwa korsa ya. Iya. Mas Febri selama ikut Paskib ini mungkin ada seseorang yang lebih hebat dari Mas Febri, dan kalau menurut Mas Febri mau nyaingin orang itu atau gimana? Saya selama ikut Paskibra ya, ini Paskibra luar apa gimana? Yang lebih hebat? Atau teman saya sendiri atau siapa? Mungkin lebih ke senior gitu. Senior? Seniornya dari Kak Febri. Oh, senior saya Ya. yang dulu. Oh, jadi dulu itu saya punya senior. Dulu ada salah satu senior, dia itu orangnya pendiam. Cuman kalau dia itu waktunya serius seperti itu. Saya itu yang tidak bisa menerapkan diri saya sendiri ya. Saya itu orangnya gimana ya? Suka guyon, terus kayak selengean gitu. Cuman kalau saya waktunya serius. Waktunya latihan profesional aja lah gitu. Kalau di luar kita boleh guyon, boleh gurau, tapi kalau udah di dalam serius seperti itu. Kalau di luar Paskib itu Mas Febri gimana? Kalau di luar Paskib itu saya ya. Jadi saya kesehariannya kalau di sekolah biasanya itu sama teman-teman ya. Jadi kalau sama teman-teman itu saya manfaatkan untuk bergurau, untuk bermain-main seperti itu ya. Jadi kalau pas di Paskibra kan kita diajarkan untuk serius kan ya, serius. PBB tidak boleh, masuk kita PBB tertawa kan tidak mungkin ya. Jadi ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita serius kalau di Paskibra. Jadinya ketika di luar Paskibra mungkin saya manfaatkan untuk bergurau, bermain sama teman seperti itu. Mas Febri ini selain ikut Paskibra katanya juga ikut ekskul pramuka ya? Iya, saya di SMK Negeri 3 Jember ini mengikuti 2 ekskul. Yang pertama itu Paskibra, yang kedua pramuka. Oke. Gimana sih awalnya kok bisa tertarik di ekskul pramuka? Ekskul pramuka ya. Saya itu ikut pramuka itu dari SD. SD itu saya sudah ikut pramuka, terus ke SMP juga saya ikut pramuka. Jadi ikut pramuka inti ya. Pramuka inti. Setelah itu saya di SMK itu awalnya itu saya tidak mau meneruskan kan, karena mungkin mau fokus ke Paskib aja seperti itu. Setelah itu ada teman saya yang mengajak. Jadi dulu saya diajak sama teman saya ya. Awalnya itu gak langsung mau. Jadi saya masih mikir. Habis itu selang beberapa hari kemudian ketika latihan pramuka inti dulu di hari Jumat ya. Jadi pas Covid itu masih zaman Covid. Jadi pas hari Jumat itu latihan. Nah, langsung latihan itu saya udah mulai tertarik di sana. Jadi pas saya mikir-mikir itu mungkin mau mencoba lagi aja lah. Dulu di SMP juga sempat gagal atau sempat kurang puas lah di pramuka. Jadi saya ingin meneruskan pramuka ini di SMK. Mungkin lebih mendalami kepramukaan, lebih mendalami gimana berorganisasi seperti itu. Jadi buat pengalaman ke depannya, buat bekal ke depannya. Kenapa sih Mas Febri lebih tertarik di ekskul pramuka sama Paskib? Kan ada tuh banyak ekskul di SMK 3 gitu. Mungkin saya itu dulu pernah ikut ekskul selain pramuka sama Paskibra itu pernah. Saya pernah ikut ekskul remas ya. Cuman saya sendiri tuh ikut ekskul remas kayak tidak mencerminkan diri saya sendiri gitu loh. Jadi remas itu kan harus mencontohkan yang baik kan. Jadi saya juga harus menjaga omongan, saya juga harus Di 2 ekskul itu kan banyak sih di SMK 3 itu berbagai macam ekskul. Oke, saya kenapa tertarik di ekskul Paskibra sama pramuka itu karena mungkin di antara ekskul lain itu ya, mungkin yang paling asik menurut saya itu mungkin Paskibra sama pramuka. Jauh lebih asik kemungkinan ya. Yang saya rasakan emang seperti itu. Jadi pramuka sama Paskibra itu asik banget sih. Asik, terus suka dukanya juga dapat banget. Suka duka di Paskibra juga banyak saya rasakan dari Capas, calon Paskibra di SMK Negeri 3 Jember itu. Dari Capas ke junior, saya juga susah senang sama angkatan saya sendiri kan. Nah, jadi
di Paskibra saya juga mengalami suka duka, kayak capek-capek bareng, susah senang bareng. Terus juga saya di Pramuka begitu pun sama. Jadi dua-dua ekskul tersebut saya pikir itu ekskul terbaik yang saya ikutin selama saya sekolah di SMK Negeri Jember. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut setelah iklan berikut ini. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Eksis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah, 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu Eksis! Ya. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, Indomie seleraku. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga. Pas di dompet, tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Hai, kembali lagi di Showtime. Mas Febri, di Pramuka ini pembinanya itu siapa? Untuk pembina Pramuka itu ada yang pembina Satuan Putra itu ada Bapak Irwan Gofal. Wah, Pembina Satuan Putri itu ada Ibu Hafila Rozana. keren. Selama di Pramuka ini ada gak sih prestasi atau pencapaian yang pernah diraih? Untuk Pramuka sendiri ya, selama saya ikut Pramuka, prestasi yang pernah saya dapatkan itu satu di kemarin itu ada lomba yang terbaik se-Jawa Timur, yaitu yang diadakan oleh koperasi. Itu kita juara 1 di sana. Wah. Terus kemarin juga ada prestasi yang sudah didapatkan oleh teman-teman saya. Cuman saya pas itu tidak ikut, saya cuman hanya ikut membantu teman-teman saya. Ada lomba jambore di Brigif. Jambore sekecamatan kalau nggak salah. Sekecamatan itu kita mendapatkan 3 piala. Jadi yang putri itu mendapatkan 2 piala, yang putra mendapatkan 1 piala. Jadi yang putri itu ada lomba juara 1 itu lomba tergiat sama lomba apa itu Pak? Lomba apa Pak? Hah? Apa? Lomba tergiat, terniat. Iya, tergiat. Pegatron. Beri terfavorit. Apa lomba? Tergiat. Unggul. Ambil tersiap apa ketiga? Terampil. Tergiat. Terampil lah. Terampil. Terampil. Oh.
Oh, dapat 3 itu aja sudah ya? Nggak sebutin. Gak usah disebutin. Disebutin. Ya itu juara satu apa pas itu? Tergiat, B terampil. Udah. Lanjut ya. Jadi di lanjut. Jadi kemarin ada lomba jambore di Brigif, itu putra kan mendapatkan 1 piala. Itu kalau nggak salah itu juara 3 lomba tergiat. Nah, untuk yang putri itu mendapatkan 2 piala. Jadi yang pertama juara 1 lomba tergiat, yang kedua juara 1 lomba giat terampil. Mana sih? Saya ulang. Ada aku bilang gimana sih gitu. Jadi juara 1 giat, yang juara satunya lagi giat terampil ini gimana? Bilang lupa aja, ada apa sih sebenarnya? Oh iya lupa. Intinya udah Pokok ada 3. dapat 3 piala. Oke, ayo. Action. Jadi kemarin itu ada lomba jambore di Brigif. Untuk putra mendapatkan juara 3, yaitu kalau nggak salah itu lomba tergiat juara 3. Terus untuk yang putri itu mendapatkan 2 piala, juara 1 semua alhamdulillah. Jadi yang pertama itu juara 1 lomba tergiat. Kalau nggak salah yang satunya lagi juara 1 giat terampil. Sudah banyak sekali ya prestasi yang dicapai oleh pramuka ini. Kalau boleh tahu nama pramuka di SMK 3 itu apa? Pramuka di SMK Negeri 3 Jember itu namanya Praskaga. Jadi Praskaga. Woi, keren banget. Pramuka SMK Negeri 3 Jember. Kak Febri, suka dukanya? Ada jargonnya nggak? Ada jargonnya nggak gitu? Jargon. Oh, salam pramuka. Iya. Nah. Kan sudah, Pak. Tadi paskib sudah, Pak, Garuda gitu, Pak. Sekarang ganti pramuka, Pak. Kalau paskib sendiri kan ada Garuda, nah kalau di pramuka itu ada apa? Iya. Oh iya nih Kak Febri gitu. Soalnya kan salam ya, yang paskib kan salam. Pramuka kan nggak ada, kalau setiap kan cuma salam aja. Iya sih. Jargon aja ya. Oh iya. Langsung. Oh iya nih Kak deh. Oh ya nih Kak. Oh, Jargon. Mas. Bo ya? Oh iya. nih Mas. Jargon di pramuka tersendiri itu apa? Gitu ya? Iya. Ayo. Itu gimana gitu? Action. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Bentar. Ada nggak sih jargon di pramuka gitu? Yuk, action. Oh ya nih Mas, di pramuka itu ada jargon tersendiri gitu? Kalau pramuka itu ada jargonnya ya, salam pramuka gitu ya. Kakak contohin ya, saya contohin ya. Jadi biasanya kalau yang diajarkan ketika pramuka wajib itu biasanya ada jargonnya. Jadi salam pramuka, salam. Satu pramuka Jaya Praskaga, yes uha. Jadi salam pramuka, 1 kali tepuk pramuka, setelah itu 1 pramuka Jaya Praskaga, yes uha. Biar gak bosan nih ya, gimana kalau kita adain kuis tanya jawab? Boleh. Oh ya Mas Febri ini kan seorang paskibra ya, pastinya tahu dong siapa orang yang mendirikan paskibra? Untuk yang mendirikan paskibra yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Mutahar. Wow. Emang paskibra itu didirikan tahun berapa? Paskibra didirikan pada tahun 1969. Wow. Agak langsung. Paskibra kagak, Pak. Ngomong di pertanyaan paskibra kagak. Enggak, Pak.
Tahunnya sama kayak si Kakak. 69. Enggak, itu tahun berdirinya semua kita tahu. Oke, cukup sekian. Oke, cukup sekian cacinya kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tet tet